Terus, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia? Firman. Terus, ayat selanjutnya. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia ada hidup. Di dalam siapa? Di dalam firman itu. Dan hidup itu dikatakan apa? Adalah terang manusia. Jadi ketika Paulus bilang, bagaimana bisa terang bersatu dengan gelap? Karena terang itu adalah firman itu sendiri. Udah ya? Udah ngerti ya? Makanya jangan heran Yesus bilang begini, akulah terang dunia. Selama aku ada di dunia, kata Yesus, akulah terang dunia. Saya pikir, wah, ini jaminan besar sekali buat saya orang. Mari kita baca Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan baik-baik ya. Kalau bahasa Inggris bilang heaven and earth. Heaven itu suka kita bilang surga. Karena surga tidak ditulis langit dalam bahasa Inggris. Dibilang heavenly. Makanya kita berdoa, Bapa kami bahasa Inggrisnya Heavenly Father. Nah ya, ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti bumi itu sudah jadi, gelap, ada air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik. Gelap baik kan? Baik. Hah? Tante Tuti, gelap baik enggak? Enggak. Iya dong, enggak. Kenapa enggak baik? Kan waktu pacaran dulu suka yang orang kalau pacaran senang yang gelap-gelapan. Firman Tuhan jelas bilang, Allah melihat terang itu baik. Dia nggak bilang gelap baik, terang. Ya. Dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi waktu Tuhan bilang, jadilah terang. Terang itu sudah jadi. So, saya membayangkan, kan awalnya gelap. Tiba-tiba Allah bilang, jadilah terang. Terang, otomatis terang itu bercampur dengan kegelapan. Saudara pernah lihat gelap dan terang bercampur? Pernah. Di mana? Nah, kalau
Coba pada malam gelap di tengah sawah, gelap, nggak ada apa-apa, nggak ngeliat tangan sendiri, kita pakai baterai nyalain. Terang bercampur gelap. Cuman terang itu menguasai gelap sebagian saja. Nah, nih, saudara simak ayat. Baru Tuhan bilang begini. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu apa? Siang. Dan gelap itu malam. Dengar baik-baik. Hari pertama sudah terpisah antara siang dan malam. Cuma yang hebatnya Tuhan bilang begini. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saudara tahu petang? Petang itu apa? Siang menjelang malam. Belum gelap ya? Siang menjelang sore. Maghrib. Pagi saudara tahu ya. Jadi petang itu cahaya sudah mau hilang. Pagi cahaya sudah mau muncul. Harusnya Tuhan mesti bilang, jadilah siang, jadilah malam. Itulah hari pertama. Tuhan nggak bilang, jadilah petang, jadilah pagi. Dari sore sampai pagi tidak diucapkan. Artinya penciptaannya itu di dalam terang. Sudah ada yang baik-baik. Matahari, bulan, bintang diciptakan hari keempat. Tapi hari pertama sudah ada terang. Pertanyaannya, itu terang dari mana? Matahari belum ada. Dari mana terang? Kita kan sekarang terang ini kan berdasarkan matahari. Terus terang di Kejadian 1 itu terang dari mana? Allah itu sendiri adalah terang. Terang dari Tuhan, otomatis kita sepakat itu terang dari Allah. Kemudian hari kedua Tuhan pisahkan cakrawala itu, air yang di atas cakrawala dan yang di bawah. Kemudian Tuhan pisahkan antara yang tidak ada air, namanya daratan, yang kering. Kemudian yang berair dibilang lautan. Tuhan pisahkan satu-satu. Kemudian dia bilang, maka tumbuhlah berbagai macam tumbuhan di bumi, pohon yang menghasilkan buah-buah. Sesudah itu, hari keempat, maka Tuhan menciptakan matahari. Alkitab bilang yang menguasai siang. Kemudian bulan yang menguasai malam. Kemudian Tuhan kasih bintang-bintang sebagai penanda masa dan hari-hari raya. Hari keempat barulah kita tahu bahwa matahari penguasa siang, bulan penguasa malam. Bulan bercahaya enggak? Cahaya. Penguasa malam pun ada terangnya. Ya, ini baik-baik. Baru sesudah itu Tuhan ciptakan berbagai macam hewan.
Baru hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia. Setiap kali dia melakukan penciptaan, dia selalu bilang, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadilah petang, jadilah pagi, itu hari ketiga, dan seterusnya. Tuhan tidak bicara malam. Karena Tuhan bilang, terang itu baik. Dan dia namai terang itu siang. Kalau bahasa Inggris bilang bukan siang, daylight. Hari matahari bersinar. Bukan cuma siang, kalau kita kan siang jam 12 siang. Kalau bahasa Inggris dibilang daylight, ya itu selama matahari bercahaya, masih ada matahari, dibilang daylight. Matahari bersinar, ada sinar. Tapi kalau sudah malam, Allah tidak melakukan apa-apa. Dia menciptakan di saat terang. Saudara, kalau kita memiliki terang itu, maka kita memiliki jaminan. Firman, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Atau kita lagi jalan di jalanan yang tidak aman, jalanan yang gelap. Bukan gelap nggak ada lampu, gelap oleh dosa, gelap sekali. Satu-satunya penerang yang kita punya cuma Tuhan. Pada mulanya ada firman. Firman itu memberi hidup, dan hidup itu adalah terang kita. Jadi ketika Tuhan bicara tentang identitas dia itu siapa, itu penting sekali kita tahu. Kenapa? Ketika dia mengungkapkan akulah terang dunia, maka dia sedang membicarakan tentang kemampuan dia. Saudara, di dunia ini cuma dua. Kalau tidak baik, jahat, tidak ada jalur netral. Kalau tidak gelap, terang. Nggak ada orang bilang, saya Pak Gem, saya netral. Tidak gelap, tidak terang. Saya orangnya di tengah aja Pak. Nggak jahat, nggak baik. Tuhan bilang, kalau bukan dalam tanganku, maka engkau akan ada di tangan yang lain. Ketika Yesus bilang, aku ini terang, selama aku ada di dunia, aku terang dunia. Dia sementara menuntun langkah kita. Dan hebatnya terang yang Allah ciptakan hari pertama, yang Om Gondo bilang, itu terang dari Tuhan. Yang Tuhan Yesus proklamasikan waktu dia di bumi. Akulah terang itu. Terang itu yang sudah menutupi sementara pembuatan langit bumi itu. Terang itu yang ada. Saudara bayangkan ketika terang itu menaungi saya dan saudara. Coba saudara berpikir, setiap hari terang itu ada. Anda berurusan, Anda petani, Anda seorang yang berurusan dengan tumbuh-tumbuhan. Apa yang saudara makan, sayuran, capcay, siomay, suyuhai. Saudara bayangkan, itu ada dalam terang Tuhan. Ketika dia menciptakan matahari, bulan, di situ
Itulah manusia bisa membuat kalender cuma berdasarkan itu. Dan kalender yang dibuat manusia dengan baik ada dalam terang Tuhan. Yang Tuhan bilang sendiri, terang itu baik. Kita kalau bilang orang baik, wah situasi ini baik sekali buat kita. Kita ada di hari yang baik, hujan baik, panas baik, siang baik, malam baik. Kita akan berpikir semua hari Tuhan yang ciptakan. Kecuali kegelapan, Tuhan tidak pernah ciptakan. Kalau saudara baca sejarah teologi, sejarah penciptaan, pada mulanya, kata pada mulanya sudah terjadi pada waktu sebelum. Awalnya dia udah bikin langit dan bumi, tidak ada bentuk. Maka iblis itu ditampakkan. Makanya ketika Tuhan buat Taman Eden, dia bisa nyusup. Bisa nyusup. Udah di mana dia? Tiba-tiba nongol. Taman yang dibuat Allah khusus, spesial. Oh bisa-bisanya dia. Jadi ketika iblis jatuh, maka kegelapan itulah yang dia ciptakan. Tuhan tidak menciptakan kegelapan. Makanya ketika dia hadir, udah gelap ini setan duluan ada di sini. Dia bilang, jadi terang. Semua kegelapan minggir karena terang sudah ada. Kemudian Tuhan bilang, tidak bagus kalau terang ini bercampur dengan gelap. Dia pisahkan dengan baik-baik. Saudara anak Tuhan, tidak baik kalau kita bercampur. Bukan bercampur masalah saudara mau menikah, bukan itu terlalu jauh. Tapi kalau saudara bisa mengikat kerjasama, saudara menjalin hubungan baik, Tuhan bilang tidak bisa mau bersatu. Satu-satunya cara gelap kita nggak boleh. Tuhan bilang nggak bisa terang dari kejadian 1 udah saya pisahin, nggak bisa. Terang itu baik. Ketika dia mau dekat terangkat, dia bilang begini, kamulah terang dunia. Kata terang dunia itu yang Tuhan maksud kamu adalah terang dunia, bukan kita jadi juru selamat, bukan. Kita menjadi penjamin. Makanya Tuhan bilang, kamu bersaksi jadi penjamin. Saudara tahu kalau marketing asuransi, dia akan telepon dan kata-katanya itu sangat manis, diabetes. Ibu Pak, Bapak kita jamin Pak, pokoknya Bapak sakit, digigit semut aja, cair Pak, udah gak usah khawatir. Kita, kenapa? Supaya kita ikut asuransi hidup. Dengan tujuan untuk masa depan. Asuransi itu tidak cover sekarang, masa depan kita. Hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun yang saudara lalui tercover. Setiap kejadian yang merugikan kita di cover. Saudara bayangkan ketika Tuhan bilang kamu terang dunia, maka kita ini sedang membawa misi, membawa garansi seumur hidup itu kepada orang lain. Ikut Tuhan, maka kamu punya garansi seumur hidup. Hari-harimu dinaungi oleh terang itu. Ada ayat dia bilang begini, Yakobus 1 ayat 17.